sholat itu tidak tersambung dengan Allah itu karena saat takbir, saking pentingnya bulan Rajab ini, yang termasuk dalam satu di antara 4 bulan hurum, dibuka dengan kata inna, seakan Allah ingin mengatakan, tancapkan informasi yang dalam pada dirimu, jika engkau mengamalkannya aku angkat derajatmu. Wa tarfa'ul khabar, dan meninggikan martabat. Informasi ini begitu tinggi, engkau ikuti, aku naikkan derajatmu. Apapun yang dia minta sekarang, aku kabulkan, kata Allah. Hadis qudsi. Makanya tidak ada satupun sahabat yang sholat di era Nabi kecuali hidupnya tercapai semua cita-citanya. Semua, yang bisnis makin kaya, yang pintar makin pintar dari segi ilmu, yang punya kedudukan makin tinggi, semua tercapai. Sholat mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Sholat membuat engkau tenang. Sholat mendekatkan engkau pada rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bersyukur pada Allah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan-amalan sunnah yang menyertainya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dari kata silah, akarnya sesuatu yang terhubung erat dan kuat. Pernah dengar silaturahmi? Hubungan kasih yang tersambung erat, sulit terpisahkan. Biasanya kalau ada orang kumpul-kumpul, suka disebut silaturahmi. Sebetulnya silaturahmi itu bukan saat kumpulnya. Kalau ngaji ilmu hikmah, silaturahmi itu muncul saat pisahnya. Teman-teman kumpul, nyapa, wajar karena orangnya ada. Tapi kalau terpisah masih ingat dan mendoakan, masih mengingatkan, menjaga, nah itulah silah. Dia terhubung sekalipun berbeda ruang dan waktu. Ibadah yang melatih kita selalu terhubung dengan Allah, supaya dalam setiap keadaan kita diingat Allah. Itu ibadahnya disebut dengan sholat. Yaitu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum. Berzikirlah kepada aku, ingatlah kepada aku, maka aku akan mengingatmu. Nah, salat itu di Quran disebut dengan zikir. Quran surah 20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat dengan benar untuk mengingatku. Jadi saat sholat kita sedang mengingat Allah, zikir. Makanya kita buang semua urusan dunia ke belakang. Kita katakan Allah yang agung, Allahu Akbar, dunia buang. Ya, Mogehu Akbar tuh, bikers, mana bikers? Ya, buang moge. Maksudnya bukan mogenya dibuang begitu, kan? Ya, buang dalam benak kita dunia. Ya, bisnis buang ke belakang. Karena problem orang sholat itu tidak tersambung dengan Allah itu karena saat takbir dunia masih di bawah, padahal tangannya membuang. Itu ada bukunya, ya ada kitabnya. Jadi bukan sembarangan mengangkat, bergerak, berbicara dalam sholat itu ada maknanya semua. Setiap hurufnya ada artinya. Allahu Akbar, buang urusan semua dunia ke belakang dan jadikan hanya Allah yang agung pada diri kita. Itu maksudnya terkoneksi. Kalau benar terkoneksi dari awal sampai akhir itu, dijagalah kita oleh Allah, diingat karena kita ingat Allah, diingat oleh Allah. Antum touring, dijaga oleh Allah kalau kita menjaga haknya Allah. Antum bisnis, dijaga oleh Allah, maka diingatkan. Ketika ada proyek yang tidak benar, Allah mengingatkan. Tanpa sadar kita kan punya fitrah. Nah, fitrah ini punya dua kecenderungan. Kecenderungan pertama, kecenderungan kepada nilai spiritual, agama, ad-din. Itu ada di Quran surah ke-30 di ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan, patuhi oleh dirimu sepenuhnya pada ketentuan ad-din. Makanya setiap manusia itu pasti punya kegundahan untuk mencari ketenangan spiritual. Karena saat tercipta itu ada komitmen dengan Allah Tuhannya. Saat hidup mencari. Kan kita itu ada fisik, disebut manusia itu ada fisik, jasmani. Ada akal, aklani, ada roh, rohani, spiritual. Masing-masing itu butuh asupan. Fisik jasmani butuh makan, butuh minum. Tak makan, tak minum, lemah, sakit, meninggal.
Akal butuh makan, minum. Makanan minumannya apa? Baca Iqra. Analisis afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Belajar. Ya, liyatafaqahu fid din. Perbanyak belajar untuk apa? Mengasah akal. Semakin pintar, semakin ringan tugas fisik. Ya, fisiknya ringan. S1 dengan S2 lebih ringan tugas fisik S2 dibanding S1. Ya, pendapatnya banyak S1, pendapatannya banyak S2. S3 begitu. Makin tinggi ilmunya, makin rendah kinerja fisiknya. Tapi hebat. Teorinya belum selesai. Pintar boleh, kaya bagus, kuat iya. Tapi kita punya spirit, punya roh. Ini kalau nggak diberi makan, gelisah juga. Banyak orang kaya gelisah. Banyak orang punya kedudukan gelisah. Dan ketika tidak menemukan obatnya, tidak tepat mendapatkan asupannya, bisa diakhiri hidupnya. Untuk apa Anda kerja keras sampai kaya kalau cuma untuk mengakhiri kehidupan? Untuk apa bertengkar dapat kedudukan kalau akhir-akhirnya hanya mengakhiri kehidupan? Capek. Maka fa'aqim wajhaka lid-din, untuk memenuhi kebutuhan fitrah itu, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hei, kembali ke fitrahmu saat engkau diciptakan. Apa diantaranya? Penuhi kebutuhan spiritualmu. Apa menunya? Ad-din. Lakum dinukum. Konsepnya orang memilih. Mana yang paling enak, paling nyaman, paling cocok. Riset. Temukan dengan akalmu. Aku anugerahkan engkau akal, tidak pada hewan. Cari. Ibrahim alaihissalam mempraktekkan. Benar nggak matahari itu Tuhan? Ternyata kok Tuhan tenggelam. Makanya Allah itu simpel sekali. Simpel. Kalau ada orang angkuh, itu dikasih yang sederhana supaya mikir. Fir'aun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling agung. Ditenggelamkan oleh Allah supaya manusia berpikir, Tuhan kok tenggelam? Namrud ngaku, dialog dengan Nabi Ibrahim. Di Al-Baqarah ayat 258 itu kan. Kalau Tuhan mau menghidupkan, mematikan, aku pun menghidupkan, mematikan. Ya, kasih nyamuk. Tuhan kecelip nyamuk, meninggal. Yang simpel-simpel aja. Ya, sehingga kita riset, kita lihat. Matahari tenggelam, bulan hilang. Apalagi yang mau diagungkan sampai kita menemukan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal, kembali kepada Allah. Nah, menundukkan sampai tunduk, patuh, taat untuk menemukan yang sejati, itu bahasa Arab disebut dengan Islam. Maka ditegaskanlah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketika disebut Islam bukan hanya nama. Dibalik, Allah tuh balik nanya ke kita. Benar enggak Islam itu agama yang benar? Dari mana tahunya? Apa buktinya? Maka dipaparkanlah petunjuk dalam keislaman yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Supaya kita kenal, tahu. Oh, ini kebenaran Islam tuh di sini. Islam mengatur tentang hidup saya, mengatur tentang pandangan saya, mengatur tentang bicara saya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang sederhana sampai yang kompleks. Mana ada di muka bumi ini satu konsep ajaran yang ditunjukkan pada kita yang lengkap ngatur hidup kita dari lahir sampai meninggal sampai pulang. Kalau manusia yang bikin mustahil. Makanya karya manusia itu terbatas karena manusia punya sifat keterbatasan. Matanya terbatas, semakin jauh semakin sulit dipandang. Pendengarannya terbatas antara 20 sampai 20 ribu hertz kan. Di bawah itu sulit, di atas itu sulit terdengar. Jadi kalau pandangan terbatas, pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Jadi kalau nulis karya buku apapun pasti terbatas sifatnya. Ya, contoh gini, buku mana ada yang tahan dibaca itu tidak pernah bosan. Orang nulis buku apapun paling banter, paling tahan 3 kali, 4 kali, 5 kali hatam selesai, bosan. Ini baca ini sudah tahu saya sudah 3 kali hatam. Ya, jadi kalau ada yang keluar dari sifat itu artinya bukan karya manusia. Ya, maka di antara pembuktiannya, saya Islam, apa petunjuk keislamannya? Allah turunkan Al-Quran. Harus mengatur hidup kita, harus jelas, harus tepat, harus komprehensif, dan harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaan. Makanya Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Satu, kitab manusia dibaca bosan, kitab Allah nggak boleh bosan. Al-Fatihah Quran bukan. Sehari kita baca 14 kali atau 15 kali? 17. Kalau 15 berarti isyanya 2 rakaat tuh itu. 17 kali. Tapi nggak pernah ada orang Islam mengeluh, saya pusing baca Al-Fatihah tiap hari. Coba antum hitung usia berapa sekarang? Taruhlah 40 tahun misalnya. 40 tahun itu kalikan 365 hari kali 17.
Sebanyak itulah Anda telah membaca Al-Fatihah selama hidup. Ngeluh nggak? Nggak pernah. Satu. Dua, bisa dihafal oleh siapapun. Mau orang Arab, mau bukan Arab. Dan detil sampai titik koma panjang pendeknya. Ya. Alif lam mim dengan alam tulisannya sama. Tapi kok bisa bacaannya beda? Untuk menandakan perbedaan itu dikasih harakat. Alif lam mim. Yang ini alam tara, alam nashrah. Bacanya alam. Hurufnya cuma satu, tapi bacanya kok bisa panjang? Nun. Di mana ada begitu? Siapa yang ngajar malam ini? Ustadz Adi. Nggak ada. Baca Quran ada iramanya. Ya, dari mana itu didapatkan? Dan yang paling dahsyat, baca buku biasa tidak ada tantangannya. Baca Al-Quran, jangankan manusia, setan ikutan menantang. Satu-satunya kitab di muka bumi yang saat dibaca mendatangkan kantuk cuma Al-Quran. Anda baca Al-Quran, ya, 50 menit, hampir 1 jam, tidak ngantuk. Ya, tidak ngantuk. Baca Al-Quran 5 menit tuh. Bahasa Cimahinya udah nundutan. Nggak percaya silakan. Nah, itu pedoman. Di antara pedoman yang terkait dengan pengaturan waktu kehidupan kita sampai kita ada Rajab sekarang, setiap kali nanya ada jawaban. Sekarang kita ada di Rajab. Apa petunjuk Quran di Rajab? Turunlah Quran surah 9 di ayat yang ke-36 itu. Nanti tafsir hadisnya yang saya sampaikan di Abu Daud tadi, nomor hadis 1947. Yuk kita baca ayatnya, kita masuk kepada inti bahasanya. Jadi maghrib tadi masih muqaddimah tuh, sekarang intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Saya stop sampai di sini untuk menyesuaikan dengan durasi waktu pertemuan kita malam hari ini. Inna, sekarang kita ngaji dengan gramatikal bahasa Arabnya supaya agak dalam. Ingat, cinta pada manusia begitu dalam. Kenapa cinta pada Allah begitu dangkal? Jadi cintai Allah dengan seutuhnya, maka Allah akan dalam memperhatikan kita dengan sedalam-dalamnya. Itu poinnya. Saya bikin status. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Inna harfu nasbin wa tawkid, huruf penguat yang menancap pada kolbu yang paling dalam. Harakatnya nasab. Nasab itu tancap yang dalam asalnya, tandanya fathah nanti. Orang Arab tuh berkata, ya sebentar, ada klakson. Pemirsa ada klakson di luar ya, mungkin tidak kedengaran sampai ke sana. Nasabar rajulu asamu fil ard. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah sehingga saking kuatnya nggak goyang. Itu nasabah. Kalau ada ayat Al-Quran dibuka dengan inna, artinya tancapkan informasi ini dalam jiwamu yang paling dalam dan jangan pernah goyah. Saking pentingnya bulan Rajab ini, yang termasuk dalam 1 di antara 4 bulan hurum, dibuka dengan kata inna, seakan Allah ingin mengatakan, hei, tancapkan informasi tentang ini dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini akan memberikan nasab pada isim. Isim itu kata, benda. Nama kita disebut isim. Mas muka, siapa namamu? Dari kata sumu, artinya tinggi. Kenapa kita diberi nama dengan isim? Untuk ditinggikan. Karena itu kalau diberi nama, kasih nama yang meninggikan martabat kita. Orang tua kalau mau ngasih nama, kasih yang meninggikan martabat. Ada beberapa sahabat yang namanya diganti oleh Nabi karena menurunkan martabat. Yang kedua, ada yang mirip-mirip setan namanya. Betul, nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita ngaji fikih setan. Ya, apalagi makin malam makin asik tuh ngaji itu. Belum pernah dibahas kan fikih setan? Ya. Malaikat ada berapa? Yang tahu kan 10 kan? Ya, tahu 10. Setan ada berapa? Malaikat itu jumlahnya di Quran disebutkan 88 kali. Bukan jumlah malaikatnya, jumlah katanya 88 kali. Setan disebutkan 88 kali. Dari sekian banyak malaikat yang bertugas efektif ya mensupport kita itu 10 nanti. Yang kita kenal. Setan itu dari sekian banyak
ada yang provokasi kita itu 9 jadi setan. Dari setan rumah, setan kantor, setan pasar, sampai setan masjid. DKM, jangan salah. Di masjid ada setannya. Jangan salah. Tugasnya 2. Tugas pokok yang pertamanya menggoda DKM masjid. Betul, bukan jamaah dulu, DKM dulu. Jamaah satu digoda, nggak datang, yang lain datang. Tapi kalau DKM digoda, pecah kondisinya, malas orang datang. Kenapa nggak ke sana? Malas ah, masjidnya aja istiqomah, DKM-nya enggak. Contoh. Nah, kedua, baru saya dia kompak, baru digoda ke jamaahnya. Yang digoda pertama kali dalam sholatnya. Digoda. Tadi kan waktu belum sholat, biasa kan? Fokus. Begitu mulai bertakbir, kata Nabi di Abu Daud di kalimatnya. Fayaqulu syaitanu, maka setan yang bertugas menggoda orang sholat, mulai berdinas. Berkata dia, uzkur kada. Ingat ini. Maka saat mulai takbir, kita bisa tiba-tiba ingat yang tidak ingin kita ingat. Anda waktu takbir tadi Isya itu, ceramah saya yang ba'da maghrib itu muncul lagi. Padahal Anda nggak pengen ingat itu sebelumnya. Iya. Allahu Akbar. Begitu Anda fokus, langsung jatuhkan tuduhan pada imam. Nah imam tiba-tiba lilatin gitu ya. Benar kan? Jangan itu. Bisa contoh ya. Itu ada gambarannya. Nyambung ke dia itu. Kita kembali lagi. Ya. Jadi begitu kita kembalikan kata Allah, inna, tancapkan dalam hatimu yang dalam, jangan ragu. Isem sumu, nama ditinggikan. Nabi mengganti beberapa nama sahabat yang sekiranya tidak meningkatkan martabat. Makanya kalau mau kasih nama, kasih yang membuat diri kita itu bermartabat sesuai dengan harapan hidup kita. Saya pengen punya anak saya itu pengen akhlaknya baik, terpuji, paham ilmu agama, paham dekat dengan Quran, kasih nama Muhammad Faqihul Quran. Bikin namanya, sehingga enak dipanggilnya. Ya, oh ini kasih nama Nobita, ini Suneo, ini macam-macam. Ya nggak salah, ya. Cuma poinnya tidak naik. Nah, inna, balikan ke ayat tadi. Tancapkan informasi yang dalam pada dirimu. Jika engkau mengamalkannya, aku angkat derajatmu. Itu maksudnya. Wa tarfa'ul khabar, dan meninggikan martabat. Informasi ini begitu tinggi, engkau ikuti, aku naikkan derajatmu. Itu inna. Kalau kita ngaji kayak gini, begitu menemukan kata inna dibacakan, fokus kita. Karena ayat ini datang bukan sekedar memberikan doktrin. Ayat ini datang untuk meninggikan derajat kita. Sama kayak dengan azan. Kalau Anda hanya memahami azan sebagai kewajiban panggilan dari sholat, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi duhurain asar deh. Baru selesai duhur muncul asar. Kalau sekedar kewajiban. Tapi kalau Anda tanya secara fikih, ya Allah kenapa saya mesti sholat? Allah balik tanya, kamu kan ingin bahagia, kamu kan ingin sukses, kamu kan ingin tenang, kamu ingin damai. Semua kata itu dalam bahasa Arab, kalau kita kumpulkan, semuanya itu didapatkan lewat sholat. Bukankah saat sholat engkau merasakan kedamaian? Bukankah aku yang punya kesuksesan? Bukankah aku yang punya kebahagiaan? Bukankah aku yang punya segalanya? Tunduk sujud padaku, minta aku berikan apa yang kau mohon. Wali abdi masa'al. Bahkan kalau dia baca Al-Fatihah, takbir, wudunya benar, takbirnya benar, sampai Al-Fatihah, perhatikan hadis kuncinya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa'al. Kalau hambaku benar dari awal salatnya sampai kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan, kata Allah. Hadis kunci. Makanya tidak ada satupun sahabat yang salat di era Nabi kecuali hidupnya tercapai semua cita-citanya. Semua, yang bisnis makin kaya, yang pintar makin pintar dari segi ilmu, yang punya kedudukan makin tinggi, semua tercapai. Semua. Nah, semua kata itu kalau disatukan dalam bahasa Arab disebut falah namanya. Falah. Jadi kalau sukses saja, tapi belum tentu bahagia, itu fauz namanya. Fauz. Ya, fauzi, fauzan, faizah, faizin, faiz. Ada yang namanya faiz. Artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau dia itu diharapkan bahagia selama hidupnya, belum tentu sukses. Tapi bisa itu. Ya, tapi diharapkan bahagia. Itu fariha. Orangnya farah. Sifatnya farhan. Muhammad Farhan. Farah Queen dan sebagainya. Farah. Nah, aku nih. Farah. Bahagia. Belum tentu sukses. Sok pilih mana ya?
Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, kamu maksa. Apa saya? Oh. Sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses. Oh, pilih mana? Oh, di belakang ibu-ibu mah tuh udah sukses dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, ibu, bahasa Arabnya sukses dan bahagia namanya falah. Falahun. Di mana ada agama di muka bumi ini yang mensupport pemeluknya supaya sukses dan bahagia 5 kali sehari. Diperdengarkan di telinganya, dikeraskan didengar. 24 jam terdengar di semua tempat. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya disebut udhun, jamaknya disebut adzan. Dalam adzan diperdengarkan, hayya 'alas shalah. Anda tanya, kenapa mesti sholat? Hayya 'alal falah. Karena sholat mengantarkan engkau pada pemilik kesuksesan. Sholat mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Sholat membuat engkau tenang. Sholat mendekatkan engkau pada rizki. Jadi kalau kita tahu panggilan azan, panggilan sholat itu untuk mengantarkan kita pada semua kenikmatan yang kita harapkan, tidak ada perasaan malas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, panggilan kesuksesan. Lebaik ya Allah, datang saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan ketenangan, saya sedang gelisah. Datang saya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat Tuhan keras tasting, Itu keras banget suaranya, tolong kecilkan sedikit. Nah, belum paham. Kalau belum paham, dipahamkan. Belum tahu, diberitahu. Jangan dimarahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misi Pak, mohon bisa dikecilkan suaranya. Main weh. Aku main teh. Jadi ada sesuatu yang mesti kita pertemukan di situ. Balik-balik ke hadis tadi. Kan baru inna, masih panjang ini. Kita sampai jam berapa? 12 ya. Nah kan udah sampai jam 12. Saya jam 9 selesai. Ya. Terus inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kuatkan 'alal fathi, buka. Hatinya buka. Pikirannya buka untuk mendengar informasi ini. Hatinya buka supaya sampai ke dalam jiwa. Dengar oleh telinga, renungkan oleh hati kita. Oleh pikiran, ayo masukkan. Direnungkan, masukkan ke dalam jiwa kita. Ya. La mahalla lahu minal i'rab, tidak kenal perubahan. Kalau sudah matang, yakin, komitmen, udah jangan berubah-ubah lagi. Dengar, lakukan. Jangan dengarkan lagi pengaruh yang lain-lain. Kalau Allah sudah menyampaikan firman-Nya, dengarkan, renungkan, tancapkan ke hati, yakini dengan kebenaran iman kita, sudah nggak usah dengar yang lain-lain lagi. Jangan ragu lagi, karena iman itu yakin tanpa ragu. Kebanyakan sekarang yang terjadi, yakin ada ragunya. Orang dulu yakin tanpa ragu, begitu dengar, mereka katakan, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati, karena kami yakin. Orang sekarang sami'na wa najaina. Kami dengar, kami konfirmasi, tanya lagi. Kenapa subuh mesti 2 rakaat? Kenapa isya mesti 4? Akhirnya lambat mendapatkan capaiannya, banyak nanya. Kalau jelas, langsung lakukan. Apa informasi di ayat itu? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Aku tegaskan pada dirimu, tancapkan info ini ke dalam yang paling dalam pada lubuk hatimu. Jangan pernah ragu. Buka pandanganmu, resapkan pada jiwamu. Jangan terjadi perubahan setelah aku sampaikan firmanku kepadamu. Kalau engkau beraktivitas, atur waktumu. Jangan sampai hidupmu tidak teratur. Aku tetapkan setahun sejak mencipta langit dan bumi, ada 12 bulan. Jadi Islam itu punya visi panjang, minimal kita atur agenda setahun ke depan mau ngapain. Jangan cuma tertulis di kalender angka, tapi kegiatannya nggak jelas. Bikin kegiatan. Ini adik-adik mahasiswa nih. Kapan mau lulus? Kapan mau lulus? Berapa IPK-nya saat lulus? Evaluasi. Saya setahun kuliah nih, dapat apa setahun kuliah itu? Saya sebelum berangkat ke kampus itu, saya sudah tanya. Saya cita-cita pengen jadi A, saya turunkan. Saya pengen jadi ahli tafsir, pengen dekat dengan Quran, pengen ini, turunkan. Ilmu apa yang saya dapatkan? Kampus mana yang mendukung cita-cita saya ini? Di mana tempatnya? Ada apa di situ? Saya sebelum berangkat ke Tripoli, tanya kampusnya apa? Kuliah dakwah. Berapa jarak masjid ke asramanya? Saya hitung. Berapa jarak asrama ke perpustakaan? Ke kelas berapa? Di perpustakaan ada berapa ruangan? Kitab apa di ruangan 1 sampai seterusnya? Apa setahun yang bisa saya dapatkan di situ? Sebelum berangkat saya tanya teman-teman di sana, buku apa saja selama setahun diajarkan pertama masuk ke sana? Kita punya peta. Quran surah ke 59,
Ayat keberapa? Ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Punya planning sampai ke akhirat. Minimal kata Quran, tata setahun ke depan tuh mau ngapain. Tancapkan ke jiwa. Yang belum nikah, kapan mau nikah? Hah? Tuh. Yang sudah berumah tangga, bagaimana bisa mewujudkan samara, sakinah, mawadah dan rahmah? Planningkan. Nanti setahun itu bagi lagi. Bagaimana cara membaginya? Indah, semua namanya diatur dari Al-Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Setiap 12 ini dibagi berapa bagian? Ramadan kita ngapain, Syawal kita ngapain, Dzulqa'dah ngapain, Dzulhijjah ngapain. Makanya setiap bulan itu ada pedomannya, ada momentumnya. Nih saya tanya nih, potong sapi kurban, kambing kurban, itu bulan apa? Dzulhijjah. Orang sehebat-hebatnya puasa, nggak ada yang potong sapi kurban saat Ramadan. Coba silakan cek. Terlampau soleh tuh. Ya. Walaupun tidak dilarang, tapi tidak disebut dan disifati dengan udhiyah kurban karena ada waktunya. Pertanyaannya, kok bisa di waktu itu? Itu ada urutannya. Kenapa haji di puncak yang terakhir bulannya? Kenapa Al-Muharram di awal dan namanya pakai al? Asalnya bukan Muharram tapi Al-Muharram. Kalau Muharram itu yang dilarangnya, wujud perbuatannya. Misal, maaf, zina Muharram, selingkuh Muharram, mabuk Muharram, korupsi Muharram, menipu Muharram. Hukumnya disebut haram. Hukum zina apa? Haram. Perbuatannya Muharram. Kalau kita ingin komitmen meninggalkan itu, waktu kita meninggalkan semua yang dilarang, tambahkan al di depannya, Al-Muharram. Ya. Jadi kenapa tahunnya disebut Hijriyah? Hijrah tambah ya, ikut tak sifat. Jadi kalau Anda ingin ikut berhijrah, ambil sifat-sifat orang hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pindah tempat, sifatnya. Hijrah bukan kelompok, bukan golongan. Bukan Anda pindah pengajian A ke pengajian B jadi hijrah. Bukan. Bukan pindah Ustadz A ke Ustadz B jadi hijrah. Bukan. Hijrah itu sifat. Kalau pengen ikut, lihat simbolnya di mana. 12 bulan, tahunnya disebut Hijriyah. Karena di situ ada sifat-sifat kita untuk berhijrah. Al-Muharram kalau pengen hijrah, bagaimana mulainya? Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Belajar pelan-pelan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Allah senang yang memandang itu gimana dipandangnya. Tanya pada iman kita. Maka berhijrah matanya, hanya memandang yang Allah dan Rasul perkenankan. Pandang. Nanti iman kita bekerja. Begitu kata iman kita nggak layak dipandang, otomatis dia berpaling. Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang masih punya iman, iman membimbing matanya untuk memalingkan dari apa yang nggak boleh dipandang. Lisan begitu, dikonfirmasi. Wasari'u ila maghfirah. Begitu dipalingkan, lisannya istighfar. Allahu Akbar. Tum keluar dari sini. Kan sekarang musim-musim videotron tuh. Ya? Baligo bergentayangan di mana-mana dan seterusnya. Begitu videotron kelihatan, oh ini ada gambar yang ada auratnya. Itu kalau imannya ada, langsung otomatis dipalingkan. Lisan istighfar, astagfirullah. Nggak telat tuh. Dan itu semua bersamaan. Jadi bukan lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan nih yang pasang videotron ini. Nggak punya imannya kayak ini. Ya, nah itu. Tutup carang. Aduh. Itu gambarannya. Jadi semua bekerja. Itulah Al-Muharram, itulah hijrah. Kalau sudah seperti itu, nanti yang salah kosong, yang soleh naik. Ketika kosong yang salah, kosong itu bahasa Arabnya sifar. Sifatnya sofar. Sofar good. Kalau sudah sofar pasti good. Catat tuh, bikin status. Ya, enggak, ini bukan ngarang-ngarang. Balik lagi. Sofar nanti. Safar itu asalnya penduduk Arab itu keluar ya untuk berniaga dan sebagainya sehingga kosong Mekah seakan-akan penduduknya itu berkurang. Diambil di era Islam, ditransformasikan, dirubah maknanya sesuai dengan nilai syariat. Pertahankan namanya Safar, tapi ada kaitan dengan Al-Muharram. Begitu salahnya kosong, tumbuhlah yang soleh. Tumbuh itu namanya Rabiul Awal, tumbuh sifat-sifat baiknya. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Ya, itulah konfirmasi Sahih Al-Bukhari. Dalilnya di mana? Di Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, orang hijrah itu kata Nabi meninggalkan segala yang dilarang, meninggalkan semua yang dilarang, berpindah pada semua yang diperintahkan. Begitu pindah, hilang semua yang buruk-buruk itu, yang salah jadi kosong, yang soleh muncul.
Ya, maaf. Itu Rabiul Awwal. Tapi kadang-kadang kan susah konsisten, istiqamah. Nggak mudah. Kadang ada godaan lagi, pengen ninggalkan riba, kejebak lagi. Ya kan? Riba yang offline ditinggalkan, yang online diikutin. Hah? Dulu pinjaman offline, sekarang pinjaman. Dulu judi offline, sekarang judi online. Tuh. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Sampai Zeus pun ikutan judi. Saya bingung benar-benar sekarang ini. Saya jalan Transformer minta-minta di jalan. Spiderman juga minta sumbangan. Itu kumaha dunia. Aduh, makin malam makin gak jelas tuh ya laku manusia itu. Demikian. Jadi tata lagi, balik. Nah, karena sulit untuk konsisten, kadang-kadang turun Rabiul Akhir. Makanya yang tepat bukan Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau Tsani nanti ada Salif, ada Rabi dan sebagainya. Secara bahasa. Kadang-kadang menata amalan itu yang saleh tidak mudah. Kadang-kadang ada yang berakhir, salah lagi. Ya, makanya untuk konsisten itu istiqamah kan 9 langkahnya. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis baru gitu. Ya. Iya. Paham ya? Itu urutan. Makanya apa yang terjadi? Begitu kemudian turun, datang lagi salah, maka muncullah bulan yang kelima, Jumada. Asalnya bukan Jumadi. Kalau Jumadi itu asalnya orangnya, sifat orang. Jumada itu musim kering, dulu gugur, musim gugur. Ya, jadi orang-orang itu kalau kembali lagi salah, maaf, nanti gugur lagi yang soleh-solehnya tadi. Makanya kalau susah, malas tahajud, malas sholat, malas baca Quran, cek. Quran itu amal soleh bukan? Sholat amal soleh bukan? Kalau amal soleh sulit dilakukan, berarti ada yang salah yang masuk. Gampangnya begitu. Ketika seseorang salah, maka yang soleh gugur. Maka disifati dengan Jumada. Kering amal solehnya. Ya, Jumadal ula. Tapi jangan putus asa sampai situ. Karena kesalahan pun adalah sifat dasar manusia. Karena punya nafsu dalam dirinya. Tapi bedanya dengan setan, manusia punya takwa. Lihat bedanya. Manusia punya sifat takwa dan nafsu. Malaikat cuman takwa saja, tidak punya nafsu. Makanya wajar malaikat itu sempurna, perfect kemuliaan. Ya nggak pernah salah. Malaikat tuh nggak kenal salah. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak kenal maksiat. La ya'sunallah. Nggak ada maksiat. Ya, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Gak ada. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan bekerja sesuai tupoksi. Malaikat itu kawan, teman-teman. Itu ada yang kerjanya cuma tasbih, subhanallah, subhanallah. Enggak pernah terucap alhamdulillah, tasbih aja. Ada yang tahmid aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus dari kita belum ada sampai pulang kepada Allah, itu aja. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah 30. Ada yang kerjanya sujud aja, gak bangun-bangun. Insya Allah kalau Allah berkehendak kita masuk surga, ya nanti diperlihatkan tuh malaikat sujud, gak bangun-bangun. Antum datang mau tanya, gak capek itu, tetap aja begitu. Sujud aja. Ya. Begitu aja malaikat. Jadi kalau malaikat hebat, gak usah dipuji, memang bakatnya begitu. Dan gak ada tukeran kerja. Jibril itu sengambek-ngambeknya, sejengkel-jengkelnya misalnya sama Firaun, tetap yang nyambut nyawanya Israel. Tetap nggak ada tukeran kerja. Ya, Jibril ka dia kunaon? Eta teh ngarakeun bosan Firaun maneh we nyambut. Lihat orang Firaun cenah dikirim dua nabi teh Islam ya. Aya Musa hese keneh, aya Harun hese keneh. Daihat ya. Daihat kan hese paeh, ya kan? Daihat 1, Daihat 2 can paeh keneh, Daihat 3 teu paeh-paeh, Daihat 4 kira paehna. Itu Sunda mah unik dia. Sunda itu unik. Jadi memang di kita itu ada beberapa suku bahasa yang menarik ketika diucapkan dengan daerahnya. Ya. Dan di antara Sunda yang paling unik soreang tuh. Ya. Oh, soreang mah kalau ke Jakarta itu Sundanya luar biasa. Wah. Kamu sih enak begitu. Oh, palebah orang begini. Oh, palebah orang. Ternyata soreang.
Kamu enak begitu, palebah orang begini kan, palebah orang tuh. Nah, ada ayat yang menarik di Al-Maidah itu, khususnya di ayat ke-100 ketika Allah menyampaikan, tapi ini khusus bagi orang beriman, karena itu panggilannya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, jika uraian penjelasan sudah jelas disampaikan kepadamu dan engkau paham, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Karena ciri orang beriman ketika jelas paham dilaksanakan. Semakin banyak ditanya, semakin akan menjadikan keterangan itu menjadi lebih tidak jelas lagi. Jelas tadi uraiannya? Paham? Ada pertanyaan? Iman dipertaruhkan, iman, hati-hati. Ya, itu saja, menutup saja untuk keakraban. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, sebelum berdoa, karena ini ada bikers cukup banyak, saya memberikan nasihat khusus. Tolong jaga aturan Allah seperti Anda menjaga aturan di dunia ini. Jadikan kendaraan Anda itu bukan hanya mengantarkan pada touring dunia, tapi sampai mengantarkan Anda pada rahmat Allah di akhirat. Maka jaga hukum-hukum di dunia. Ya, tetap walaupun motor Anda bagus, baik dan sebagainya, tetap harus gunakan sesuai aturan. Kelengkapan, STNK, semua dan sebagainya pakai. Dan tolong hormati lingkungan-lingkungan sekitar. Jangan sampai gunakan kendaraan hanya untuk menunjukkan saya punya sesuatu yang lebih hebat. Knalpot dirubah-rubah, diberong-berong dan sebagainya, digerong-gerong gak karuan. Cuman satu orang di Indonesia ini yang boleh menggerong-gerong, namanya Rocky. Yang lain gak usah. Ya. Dulu yang punya motor nggak usah, ya, knalpot diatur yang baik dan hormati. Awas, lakukan dalam keadaan sadar. Sepanjang Muslim, jangan minum-minum yang tidak dibenarkan dalam syariat. Hormati tempat lingkungan. Ini sedang ngaji, jangan sampai nanti muter-muter pakai motor kencang-kencangin, ya, sehingga menimbulkan ya potensi-potensi yang tidak baik. Dan juga ada tempat-tempat yang sensitif, tempat-tempat yang harus dijaga marwahnya. Polisian, ya, Mapolres misalnya, Mapolsek misalnya, di tentara, di Kodim, di asrama, itu tempat yang kita jaga marwahnya. Jangan sampai lewat putar-putar situ, knalpot sengaja dibunyi-bunyiin, nah kan? Hanya untuk merespon sesuatu yang tidak diharapkan. Hukum sosial pasti berlaku di situ. Jaga marwah, saling menghormati, dan semoga Allah menjaga kita semua, insya Allah, ya. Nah, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nashkuruka hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ya Allah, jika ada satu hambamu datang ke pengajian ini dimanapun dia duduk di bumimu ini dan membawa kesalahan dan dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia pulang meninggalkan pengajian ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Walhamdulillah farajtah ya Allah, jika ada jemaah yang datang di malam ini dari manapun membawa kegelisahan, jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Jika ada jemaah yang datang membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya atau apapun, maka mohon dengan keikhlasannya ya Allah, pada malam hari ini, detik ini ya Allah, hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma ya Allah, alimna ma yanfa'una wa khasatan fi hadzal rajab al-mudhari arhamar rahimin. Ya Allah, ajarkan kami segala ilmu yang bermanfaat, khususnya di bulan Rajab yang mulia ini, yang telah Engkau tetapkan melalui risalah Rasulmu. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami kemampuan, tolong kami untuk mampu memperbaiki diri kami sehingga kami bisa lebih dekat dengan rahmat-Mu. Idza kana hunalika baqiyatu hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika terbentang sisa hidup di malam ini untuk kami sampai kapanpun, mohon rubah sisa hidup kami lebih baik untuk kami. Jika ada pelaku maksiat datang di malam ini, mohon sentuh hatinya untuk bertobat ya Allah. Jangan biarkan dia pulang kecuali Engkau terima tobatnya ya Allah. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dengan tobat yang sesungguhnya. Allahumma ja'al akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, kalau kami wafat di malam ini pun mohon jadikan cara kami pulang husnul khatimah. Khafif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad.
Ya Allah, ringankan lisan kami saat sakaratul maut untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Wajib kalimatan wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin. Allahumma zid quwwatal mujahidin fi Falastin. Khaffif hisabana yawmal qiyamati li'afina nisfi ikhwanina fi Falastin. Ya Allah, yang Maha Penolong, anugerahkan pertolongan terbaikmu kepada saudara-saudari kami di Palestina. Berikan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ringankan hisab kami di hari kiamat, ya Allah, karena kelemahan kami untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma rzuqna ni'mat as-salah fi Masjidil Aqsa. Ya Allah, berikan waktu sisa hidup kami agar mendapatkan kenikmatan salat di Masjidil Aqsa. Allahumma wahid sufufana wahfad biladana Indonesia wa jadid bilad tafruqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma fad umara'ana wa ja'alhum udala. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami siapapun mereka, ya Allah. Berikan hidayah pada mereka, ya Allah, agar bersikap adil, bersikap baik, bersikap bijak dalam kepemimpinan mereka. Berikan sentuhan pada jiwa mereka bahwa jabatan adalah amanah dan akan dihisab. Ringankan hisab mereka di hari kiamat, ya Allah. Allahumma fad ulama'ana wa ja'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, ikhlaskan para ulama kami, ya Allah. Jaga para ulama kami, ya Allah. Berikan mereka kemampuan untuk mencerahkan dan jauhkan dari perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.